Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih diberi kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita mulai materi, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita selalu diberi kesehatan, selalu dilindungi oleh Allah, dan diberi ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Oke, adapun materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 11, materi pertama, kita akan membahas tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab Allah adalah meyakini sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab kepada nabi atau rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Di sini ada kata nabi atau rasul. Ada yang tahu apa perbedaan dari kedua kata tersebut? Ya, perbedaannya kalau nabi itu adalah manusia pilihan yang dikasih wahyu untuk dirinya sendiri. Tapi kalau rasul, manusia pilihan selain untuk dirinya sendiri, beliau juga disuruh atau diperintahkan untuk menyebarkan kepada umat-umatnya. Jadi intinya di sini, kalau nabi belum tentu rasul, tapi kalau rasul sudah pasti nabi. Adapun dalil beriman kepada kitab-kitab Allah ada pada surat Al-Maidah ayat 48 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Yang artinya, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Nama kitab-kitab Allah. Yang pertama ada Taurat diturunkan untuk Nabi Musa, kitab Zabur diturunkan untuk Nabi Daud, Injil untuk Nabi Isa, Al-Quran untuk Nabi Muhammad. Kitab-kitab Allah ini diturunkan bukan secara bersamaan 4 sekaligus langsung, melainkan kitab tersebut diturunkan pada masa yang berlainan. Tapi meskipun diturunkan pada masa yang berlainan, semua kitab tersebut berisi ajaran-ajaran pokok, yaitu hanya mengesahkan Allah atau mentauhidkan Allah saja. Yang berbeda dari keempat kitab tersebut hanyalah dalam hal syariat. Dalam hal syariat ini disesuaikan dengan zaman dan keadaan umat pada waktu itu. Contohnya, ketika sebelum zamannya Rasulullah ada pakaian atau barang yang terkena najis, maka harus dipotong yang terkena najis tersebut. Tapi pada zaman Nabi Muhammad, ketika ada pakaian atau barang yang terkena najis, maka hanya disucikan saja dan dihilangkan najis itu dengan secara disucikan. Dari keempat kitab tersebut, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, di sini kalau Taurat, Zabur, Injil ini diketahui sejarahnya
diyakini keberadaannya saja. Tapi kalau Al-Quran selain diketahui sejarahnya, diyakini keberadaannya, kita sebagai umat Nabi Muhammad harus membacanya. Ketika membaca berarti mendapat pahala, dipahami, dan juga harus dibuat pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, selain dari keempat kitab tersebut, Allah juga menurunkan wahyu yang berupa lembaran-lembaran yang terpisah atau bisa disebut juga dengan suhuf. Dalam Al-Quran dijelaskan ada suhuf atau lembaran-lembaran yang terpisah untuk yang difirmankan kepada Nabi Musa dan Nabi Ibrahim sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-A'la ayat 18-19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Dan bahwasanya sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang terdahulu, yakni suhuf yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihi salam. Adapun perincian dari kitab-kitab Allah yang pertama adalah kitab Allah yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat diambil dari bahasa Ibrani yang artinya instruksi. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa untuk Bani Israel. Adapun isi dari kitab Taurat di sini dikenal dengan 10 hukum atau 10 firman yang diterima Nabi Musa di atas bukit Tursina atau Gunung Sinai. 10 hukum tersebut berisi tentang asas-asas keyakinan atau akidah dan asas-asas kebaktian. Adapun 10 hukum tersebut yakni yang pertama, tiada Tuhan selain Allah, jangan menyembah berhala, jangan mempersekutukan Allah, sucikan hari Sabtu, hormati kedua orang tuamu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersumpah palsu, dan jangan menginginkan hak-hak orang lain. Ini adalah isi dari kitab Taurat. Adapun perincian yang kedua, kitab yang kedua yakni kitab Zabur. Kitab Zabur di sini diturunkan Allah untuk Nabi Daud. Kitab Zabur di sini hanya berisikan tentang kumpulan ayat-ayat yang dianggap suci saja, seperti nasihat-nasihat, hikmah, pujian, dan sanjungan kepada Allah. Kitab Zabur di sini juga diturunkan untuk Bani Israel. Setelah Nabi Musa sudah meninggal, kemudian Nabi Zabur meneruskannya, tapi dengan masa yang berbeda dan jauh sekali. Adapun isinya yang pertama nyanyian untuk memuji Tuhan, yang kedua nyanyian perorangan sebagai ucapan rasa syukur, yang ketiga ratapan jamaah, yang keempat ratapan dan doa individu, dan yang kelima nyanyian untuk para raja. Dimana ketika ada sebuah permasalahan, jadi ketika ada sebuah permasalahan, Nabi Daud mengambil dari kitab Taurat karena masih dalam kelompok yang sama, yakni diturunkan untuk Bani Israel. Yang ketiga adalah kitab Injil diturunkan untuk Nabi Isa. Isi dari kitab Injil di sini adalah perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala agar manusia mengesahkan dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Selain itu, dalam kitab Injil juga dijelaskan bahwa akan ada nabi atau akan lahir nabi yang terakhir, nabi penutup para nabi dan rasul, yakni yang bernama Ahmad atau Muhammad. Kitab Injil di sini sudah mengalami banyak perubahan, bahkan ada 5 versi kitab dengan penulis yang berbeda.
Di antaranya adalah Matius, Markus, Lukas, dan Yahya atau Yohana. Bahkan ada satu lagi kitab Injil yang paling menyimpang dari keempat tersebut, yakni bernama kitab Injil Barnaba. Ini sangat menyimpang sekali. Adapun yang terakhir, kitab Al-Quran. Ini kitab Al-Quran diturunkan untuk Nabi Muhammad. Adapun isi dari kitab Al-Quran ini adalah menghapus sebagian syariat yang tertera dalam kitab-kitab terdahulu dan melengkapi dengan tuntunan-tuntunan yang sesuai dengan perkembangan zamannya. Kitab Al-Quran di sini adalah kitab yang paling lengkap dibandingkan dari kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun atau lebih tepatnya Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun atau lebih tepatnya selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Jadi Al-Quran diturunkan Allah itu bukan langsung berupa kitab Al-Quran, melainkan ketika ada peristiwa atau permasalahan baru diturunkan oleh Allah melalui perantara malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad. Adapun dalam Al-Quran ini terdapat 30 juz, mulai juz pertama sampai juz 30, 114 surat, mulai surat Al-Fatihah sampai surat An-Naba. Ada 6023 ayat, 74.437 kalimat, dan 325.345 huruf. Sangat diperinci oleh ahli Al-Quran ya, padahal segitu tebalnya ini diperinci sampai huruf-hurufnya aja dihitung. Nama lain dari Al-Quran. Nama lain dari Al-Quran di sini yang pertama adalah Al-Huda. Al-Huda mempunyai arti petunjuk bagi seluruh umat manusia. Yang kedua Al-Furqan, artinya pembeda antara yang baik dan yang buruk. Yang ketiga Asy-Syifa, artinya penawar atau obat. Yang keempat Al-Dzikr, artinya peringatan adanya ancaman dan balasan. Dan yang kelima Alkitab, artinya firman Allah yang dibukukan. Isi pokok dari Al-Quran yang pertama adalah akidah atau keimanan, keyakinan, kepercayaan, ini sama. Isi pokok dari Al-Quran yang pertama adalah akidah atau keimanan, keyakinan, kepercayaan, ini sama. Yakni intinya adalah mengesahkan atau mentauhidkan Allah. Yang kedua adalah ibadah, baik itu ibadah mahdoh atau ibadah ghairu mahdoh. Apa itu ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh? Ibadah mahdoh adalah hubungan antara hamba dengan Allah secara langsung. Contohnya kita melaksanakan sholat, berwudu, puasa, berhaji. Ini adalah contoh dari ibadah mahdoh. Adapun ibadah ghairu mahdoh adalah selain hubungan antara hamba dengan Allah, juga merupakan hubungan antara hamba dengan makhluk sesama. Contohnya adalah tolong menolong, saling membantu, berdakwah, belajar. Ini merupakan ibadah ghairu mahdoh. Yang ketiga yakni akhlak. Baik itu akhlak kepada Khalik. Kepada Khalik adalah kepada pencipta, yakni Allah. Contohnya seperti apa akhlak kita kepada Khalik? Ketika kita memasuki masjid, hendaknya kita melaksanakan sholat tahiyatul masjid atau sholat penghormatan kita kepada Allah.
Ketika kita beribadah, sholat, kita harus memakai pakaian yang sopan dan bersih, wangi. Akhlak kepada sesama manusia, contohnya kepada yang lebih tua kita menghormati, dan ketika kepada yang lebih muda, pada anak-anak, kita harus menyayangi, jangan dibentak-bentak meskipun anak-anak. Dan yang terakhir, akhlak kepada alam sekitar, contohnya ketika ada tanaman, kita harus merawatnya, harus menyiraminya, harus memupuknya, pokoknya jangan dirusak. Isi pokok yang keempat yakni muamalah, yaitu hubungan manusia dengan sesama manusia. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah jual beli, pernikahan. Ini merupakan contoh dari muamalah. Yang kelima yakni kisah, yaitu cerita Nabi dan Rasul, orang-orang saleh dan ingkar. Kalau cerita orang saleh, kalau Nabi ini kan sudah banyak. Kalau saleh, contoh orang saleh di dalam Al-Quran dijelaskan ada kisahnya Luqman Al-Hakim, kisah Ashabul Kahfi, Maryam, Imron. Banyak sekali kisah orang-orang saleh dalam Al-Quran. Dan juga orang ingkar, contohnya Raja Fir'aun, ini juga diceritakan dalam Al-Quran. Yang terakhir, isi pokok dari Al-Quran yakni semangat mengembangkan ilmu pengetahuan. Di Al-Quran juga dijelaskan tentang ilmu pengetahuan. Ini dijelaskan semua. Keistimewaan Al-Quran yang pertama, Al-Quran sebagai petunjuk dan rahmat. Keistimewaan Al-Quran yang pertama, Al-Quran sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Yang kedua, Al-Quran tidak dapat tertandingi oleh ide-ide manusia yang ingin menyimpangkannya. Yang ketiga, Al-Quran sebagai informasi kepada setiap umat bahwa Nabi dan Rasul mempunyai syariat dan cara masing-masing untuk menyembah Allah. Yang keempat, Al-Quran sebagai kitab terakhir dan terjamin keasliannya. Yang kelima, membaca dan mempelajari isi Al-Quran merupakan suatu ibadah. Hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah yang pertama, memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, terjaga ketakwaannya kepada Allah dan menjauhi larangannya. Yang ketiga, menumbuhkan sikap optimis untuk meraih kebahagiaan baik di dunia dan di akhirat. Yang keempat, akan mendapatkan syafaat di akhir kelak. Yang kelima, selalu berperilaku sesuai dengan ajaran Rasulullah. Demikian materi kita kali ini. Semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan selalu dalam keridhaan Allah, dan semoga kita dijadikan oleh Allah orang yang sukses baik dunia dan akhirat. Allahumma amin. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.